pada tanggal 17 April 2019. Jadi kalau teman-teman media nanti menerima lembaran konferensi pers ini, itu di kolom atas jumlah TPS PSU, nah, itu mohon dicoret ya. Tapi jumlah TPS yang tidak dapat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019. Ini apa ya? Mahakam Hulu, Ukar sama Kutai Barat kan termasuk ya. Baik, untuk jumlah TPS yang belum, Pak Sigit bisa di sini, Pak Sigit. Kiri bisa, kanan bisa. Untuk jumlah TPS yang tidak dapat melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April dikarenakan beberapa sebab ya. Tidak dapat itu sebagian besar itu didominasi karena ada keterlambatan distribusi logistik yang pertama. Yang kedua, ada yang karena bencana alam, misalnya banjir. Jadi di kota Jambi misalnya itu ada sebab karena banjir. Kemudian beberapa, saya mohon maaf karena informasi detailnya sedang dikirimkan dan disampaikan kepada KPU. Tetapi jumlah totalnya adalah 2.249. 2.249 dari total keseluruhan jumlah TPS yang dibentuk oleh KPU 810.193. Itu kalau di persentase kurang lebih hanya 0,28%. Jadi 2.249 atau setara dengan 0,28%. Itu tersebar di 18 kabupaten kota. Ya. Kota Jayapura 702 TPS, Kabupaten Jayapura 1, Kabupaten Kerom 6, Kabupaten Waropen 11, Kabupaten Intan Jaya 288, Kabupaten Tolikara 24, Kabupaten Pegunungan Bintang 1, Kabupaten Yahukimo 155, Jaya Wijaya 3, Nias Selatan 113, Kutai Barat 20, Banggai 391, Jambi 24, Bintan, Kabupaten Bintan 2, Kabupaten Banyuasin 44, Kabupaten Mahakam Hulu 4, Kutai Kertanegara 8, Berau 11. Ya. Banyuasin berapa? 445. Oh, 445. Ya. Oke. Jadi jumlah totalnya, saya ulang lagi ya, 2249 TPS. Kemudian jumlah pemilih menggunakan hak pilih, mohon maaf saya perlu tegaskan laporan tadi sampai dengan pukul 23.00 ya. Jadi laporan ini bisa saja terus berkembang, bisa saja dikoreksi gitu ya. Apakah mungkin ada laporan yang kurang tepat, nanti kalau ada koreksi kita sampaikan lagi. Jumlah pemilih menggunakan hak pilih berdasarkan pengamatan pada beberapa TPS, terlihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dan diharapkan partisipasi mampu mencapai target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5%. Partisipasi pemilih di luar negeri berdasarkan laporan yang masuk sampai dengan pukul 23.00 itu sudah mencapai di atas 65%. Tapi laporan ini baru berasal dari 67 PPLN dari total 130 PPLN yang kita bentuk untuk menjalankan
pemilihan umum di luar negeri. Kemudian aplikasi Situng kita sampai dengan pukul 22.45 juga sudah telah menerima hasil scanning C1 untuk dalam negeri sebanyak 14.567. Kemudian untuk luar negeri sebanyak 49. Jadi scanning C1 sudah terus bergerak. Untuk jumlah scanning C1 yang sudah masuk di dalam sistem kita setara dengan 1,7% sampai dengan hari ini. Ya. 14.567 untuk dalam negeri dan 49 untuk luar negeri. Kemudian perlu kami informasikan juga, selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, beberapa kejadian terjadi di beberapa wilayah. Misalnya ada banjir, kemudian ada puting beliung. Jadi beberapa kejadian itu ada yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tapi ada juga yang tidak sampai mengganggu. Ya. Kemudian proses penyelenggara pemilu di dalam negeri selama 1 hari ini juga dilaporkan, walaupun sebelum tanggal 17 sudah ada laporan-laporan semacam ini. Beberapa penyelenggara pemilu mengalami musibah, baik karena adanya kecelakaan, kemudian adanya kejadian yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi sampai hari ini kami menerima laporan, misalnya salah satunya yang terjadi di Kota Bogor. Ada penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pertama KPU ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya, kepada penyelenggara pemilu yang telah menjalankan tugas-tugasnya, dan mungkin sampai dengan saat ini ketika kita melakukan konferensi pers ini masih terus menjalankan tugas-tugasnya, kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu agar pelaksanaan pemilu ini menjadi lancar tanpa hambatan. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan, kepada TNI yang juga telah membantu KPU dalam mendistribusikan logistik ke daerah-daerah tertentu. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kami sesama penyelenggara pemilu, baik dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, pengawas PPL dan pengawas TPS, kepada seluruh pemantau, baik yang di dalam negeri, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kepada seluruh peserta pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, pada peserta pemilu DPD, mari bersama-sama pada seluruh pihak ini kita kawal terus prosesnya agar berlangsung luber dan jurdil sampai dengan KPU nanti menetapkannya secara nasional. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang telah membantu mendukung proses pelaksanaan ini sehingga menjadi lancar. Bapak Ibu sekalian, kami perlu menegaskan di sini penyelenggara pemilu, KPU beserta jajarannya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, dan KPPS memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang terus bekerja terbuka, transparan, berintegritas, profesional, dan tetap menjaga independensinya. Percayalah bahwa kami selalu menjaga agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, kami ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penyelenggaraan
pemilu sampai dengan hari ini yang nanti akan masih kita terus lanjutkan. Apabila hal-hal ada yang kurang berkenan terhadap proses kendaraan pemilu sampai dengan tanggal 17 April 2019. Bapak Ibu sekalian, penyelenggara pemilu selain yang di dalam negeri, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PPLN yang ada di 130 wilayah kerja. Mudah-mudahan PPLN dan KPPSLN, mudah-mudahan mereka mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan kepada seluruh penyelenggara supaya bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oke, kalau cukup nanti bisa langsung konfirmasi kepada teman-teman. Kenapa? Tabulasi apa? Oh, rekap. Mau lihat rekap atau? Oh, di kantor. Pokoknya kita cari tempat yang nggak ada aja. Jadi kita akan lakukan di kantor KPU Jalan Imam Bonjol 29. Ada beberapa TPS yang tadi kira-kira skenario terakhir. Ya. Sama yang kedua mungkin ada penugasan dari KPU karena sekarang kan ada flying sistem count kan. Terus ada yang melakukan perayaan, terus ada yang ngomong ada penugasan dari diskusi. Ya. Pertama, untuk pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, atau pemungutan suara lanjutan, saya ingin tegaskan kepada KPU provinsi, kabupaten, kota, agar selalu berkoordinasi dengan pengawas pemilu. Yang berikutnya, laksanakan tugas sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, kami menegaskan bahwa mekanisme penghitungan, kemudian rekapitulasi, sampai dengan penetapan secara resmi, itulah yang akan dijadikan dasar oleh KPU nanti untuk menentukan hasil pemilihan umum tahun 2019. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.